materi kita hari ini mengenai tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara di ASEAN itu relatif homogen dan saling membutuhkan dan memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut. Antara lain itu faktor iklim, faktor geologi, dan faktor sumber daya alam. Yang pertama, kita masuk ke faktor iklim. Nah, kira-kira pengertian dari iklim apa? Oke, jadi pengertian dari iklim rata keadaan udara atau cuaca yang terjadi pada rentang wilayah yang sangat luas serta waktu yang lama. Wilayah tersebut bisa satu benua atau bahkan negara dengan waktu yang cukup lama, misalnya 10 tahun atau 20 tahun. Itulah yang dikatakan dia pengertian iklim. Nah, lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia ini menyebabkan memiliki pola arah angin yang bergantian setiap tahun sekali. Nah, angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson itu dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim Pisces. Nah, kalau iklim Pisces ini dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan daratan. Nah, perubahan iklim ini memicu terjadi bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Nah, contohnya itu ada puting beliung yang terjadi di Filipina, terus banjir di Bangkok, kekeringan di Jawa Timur, dan sebagainya. Nah, dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antara negara dan anggotanya. Nah, sebagai contoh, yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang sangat hebat di Sumatera tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain juga membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan tahun 2014. Jadi kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN saling bahu-membahu untuk saling membantu dan saling tolong-menolong. Yang kedua, faktor geologi. Nah, faktor geologi ini berkaitan dengan kondisi seperti tanahnya dan batuan penyusun di bumi. Nah, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan lempeng, ya. Nah, coba kita perhatikan gambar yang ada di slide kita ya, yang ada di video tersebut. Nah, di situ peta tumbukan lempeng dan persebaran gunung berapi di negara-negara ASEAN. Nah, pergerakan lempeng yang bertumbukan itu mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Nah, setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN
yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa yang sangat besar. Nah, sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Nah, ini sangat menggembarkan dunia terjadi di wilayah Indonesia, yaitu tepatnya di Aceh pada tahun 2006 terjadi tsunami. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, faktor ketersediaan sumber daya alam di negara ASEAN itu sangat berbeda-beda ketersediaannya. Ada negara yang tidak mampu mengelola barang dan jasa. Ada di negara tersebut mampu menghasilkan sumber daya alam dari hasil pertaniannya. Nah, sebagai contoh, hampir semua negara-negara ASEAN memang memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Nah, negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentahnya mengekspor ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok, ya. Jadi sampai di sini materi kita, semoga dapat dipahami dan dipelajari. Sekian dan terima kasih.